Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kontras citra dan pembobotan citra pada magnetic resonance imaging. Baik, ya. Jadi tujuan kita belajar pada tatap muka ini adalah setelah selesai mendapatkan materi ini, diharapkan Anda akan mampu yang pertama mendefinisikan kontras citra. Berikutnya Anda akan mampu menjelaskan konsep terbentuknya kontras citra pada MRI. Lalu mampu menjelaskan konsep pembobotan citra, lalu menjelaskan parameter-parameter dasar pada MRI, meliputi time repetition, time echo, kemudian flip angle. Lalu Anda mampu melakukan pengaturan parameter untuk memperoleh pembobotan citra. Ya, jadi ada 5 tujuan perkuliahan. Yang pertama kita mulai dari kontras citra. Kontras citra ini dapat didefinisikan sebagai perbedaan hitam putih, ya, kemudian gelap terang, ya, grayscale yang tampak pada citra. Kalau di radiografi kita mengenal ada opak dan lusen. Ya, opak itu untuk yang terang, lusen untuk yang gelap. Kemudian kalau di CT scan ada hyperdense dan hypodense. Hyperdense untuk yang terang, hypodense untuk yang gelap. Kalau di USG kita mengenal ada hyperechoic, ada hypoechoic. Ya. Hyperechoic untuk yang terang, hypoechoic untuk yang gelap. Kalau di MRI kita mengenal istilahnya ada hyperintense dan hypointense. Hyperintense untuk yang terang, hypointense untuk yang gelap. Ya. Gelap terangnya ini ya, akan berpengaruh terhadap struktur anatomi dan patologi yang tampak. Ya. Tentu saja, sebuah citra kalau dari ujung ke ujung, tengah, pinggir semuanya putih, namanya bukan citra, tapi ya kertas kosong ya. Akan ada gambarnya kalau di situ ada struktur yang terang, ada struktur yang gelap yang membentuk suatu bentuk tertentu. Kemudian kontras citra ya pada MRI ini sangat unggul dalam menampakkan soft tissue atau jaringan lunak. Ya. Jadi otot, kemudian struktur-struktur otak, ya, kemudian tulang belakang, ya, kemudian vaskular ini akan tampak lebih jelas ya pada MRI. Tapi kelemahannya adalah MRI ini kurang bagus untuk menampilkan kontras citra tulang ya atau jaringan keras. Ya karena sekali lagi diingat bahwa prinsip pembentukan citra pada MRI ini adalah memanfaatkan sifat inti atom hidrogen. Ya, hidrogen ini kebanyakan terdapatnya pada jaringan lunak, ya, terdapat pada lemak dan air yang memiliki kandungan hidrogen dan oksigen ya pada air dan juga hidrogen dan karbon pada lemak. Tapi kalau pada tulang itu kebanyakan adanya kalsium, ya, hidrogennya sedikit. Kita review sebentar untuk apa namanya pembentukan citra MRI. Nah, kita ingat ya ada istilah NMV. NMV ini adalah Net Magnetization Vector. Ini adalah penjumlahan gaya dari kemagnetan atau magnet-magnet kecil yang paralel dan anti paralel. Nah, vektor tadi ya baik pada lemak maupun air ini memiliki NMV ya. Jadi masih ingat pada video sebelumnya bahwa MRI ini kan gambarnya berupa irisan, citra irisan atau cross seksional. Nah, citra tadi dapat dibagi menjadi piksel-piksel. Ya, masing-masing piksel ini bisa gelap, bisa terang, tergantung pada kandungan pada titik tersebut. Ya, titik tersebut itu di dalam tubuhnya isinya lemak atau air. Ya. Baik lemak maupun air, dua-duanya mengandung hidrogen. Ya, hidrogen tadi kemudian sesuai dengan urut-urutan pembentukan citra akan menghasilkan magnet kecil ya karena dia mengalami spin. Magnet kecil tadi kemudian di bawah pengaruh medan magnet eksternal
dia akan terbagi menjadi yang paralel dan yang anti paralel. Selisih dari yang paralel dan anti paralel membentuk net magnetization vector, ya, sehingga baik lemak maupun air ini ada net magnetization vector. Kemudian semakin besar amplitudo vektor pada bidang transversal, semakin terang jaringan pada citra. Ya, ini karena prinsip elektromagnetik. Ya, elektromagnetik itu adalah listrik bisa berubah menjadi magnet, magnet bisa berubah menjadi listrik. Pada MRI, ya, magnet-magnet kecil tadi, ya, ketika diberi di bawah pengaruh medan magnet eksternal, dia akan menyejajarkan diri menjadi yang paralel dan yang paralel dan yang anti paralel. Kemudian diberi frekuensi, dia akan menjadi 50-50, ya. Nah, 50-50 dan menjadi satu fase, sehingga NMV-nya ini akan berpindah dari yang pertama itu di longitudinal karena lebih banyak ke atas, kemudian menjadi 50-50, ya, longitudinalnya hilang. Kemudian longitudinalnya hilang, ya, berikutnya yang terjadi ketika diberi radio frekuensi, dia akan menjadi satu fase, ya, putarannya seirama, sehingga NMV-nya muncul di bidang transversal. Nah, di bidang transversal ini NMV-nya berputar, ya, karena tadi kan longitudinal berpresesi, kemudian ini hilang, di transversal muncul NMV-nya. Nah, di transversal dia karena sifatnya magnet ini berputar, maka dia juga berputar di bidang transversal. Anda bisa bayangkan seperti orang bermain breakdance, ya. Nah, dia berputar-putar di lantai. Nah, ketika diberi koil atau kumparan kawat konduktor, ini dikenai magnet, ini akan menghasilkan listrik. Ya. Magnetnya kan berputar, ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak, dan seterusnya ini menghasilkan listrik. Tadi akan dirubah menjadi sinyal. Nah, sinyalnya akan gelap atau terang tergantung kandungannya. Di titik itu kandungannya lemak atau air. Nah, bagaimana cara bisa membedakan yang mana titik A, titik B, dan seterusnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Bagaimana kita menentukan lokasi di situ. Nah, ini kontras citra seperti ini, ya. Ini bisa digambarkan NMV dari lemak dan air. Ya. Ini semakin panjang atau amplitudenya semakin besar, maka sinyalnya dianggap semakin terang. Ya, ini simbol dari vektornya seperti itu. Jadi kalau ini pendek, sinyalnya akan lebih lemah dibanding yang panjang. Kenapa kita memperoleh kontras citra perbedaan hitam dan putih? Kita mengenal di tubuh ini dapat dikategorikan dua, yaitu lemak dan air. Lemak ini kombinasi hidrogen dan karbon, ya, C dan H. Kalau air kombinasi hidrogen dan oksigen atau H2O. Lemak dan air memiliki kecepatan relaksasi yang berbeda, baik T1 relaxation maupun T2 relaxation. Masih ingat apa itu relaxation? Ya. Ketika diberi RF kemudian RF-nya di-off-kan, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah yang tadinya satu fase, dia akan menjadi tidak lagi satu fase. Yang tadinya berputarnya seirama menjadi tidak lagi seirama. Ya, satu ke sini, satu ke sini. Ya. Tadinya kan seirama. Setelah off menjadi tidak lagi seirama. Sehingga yang tadinya satu fase tidak dari satu fase menjadi hilang. Ya. NMV di bidang transversal menjadi hilang. Ya. Nah, berikutnya yang terjadi adalah T1 relaxation atau T1 recovery. Itu terjadi ketika yang tadinya 50-50 menjadi pulih lagi, lebih banyak yang paralel, sehingga NMV-nya muncul lagi di bidang longitudinal. Nah, ini adalah T1 recovery atau T1 relaxation dan T2 decay atau T2 relaxation. Ya. Lemak dan air ini akan berbeda, ya, T1 relaxation dan T2 relaxation-nya. Begitu RF-nya di-off-kan, ya, kecepatan untuk dia tidak lagi satu fase dan dia untuk balik lagi menjadi lebih banyak yang paralel, ini akan berbeda antara hidrogen di lemak dan hidrogen di air. Kok bisa berbeda? Kenapa? Ya, pasangannya saja berbeda. Kalau lemak itu pasangannya karbon, kalau air itu pasangannya oksigen. Ya. Sehingga kandungan lemak dan air pada suatu titik di dalam tubuh ini akan
kandungan lemak dan air ini akan nantinya menentukan kontrasi. Dia akan menjadi terang atau gelap. Titik tersebut. Berikutnya, ya, kontras citra dapat ditentukan oleh 3 hal pada MRI. Yang pertama adalah perbedaan T1 recovery atau T1 relaxation antara lemak dan air. Yang kedua adalah perbedaan T2 decay atau T2 relaxation antara lemak dan air. Ya, yang ketiga adalah perbedaan jumlah proton atau spin pada suatu titik. Suatu titik akan tampak terang atau gelap tergantung pada ini. Ya, saya punya 2 contoh gambar citra MRI ya di sini. Citra MRI ini adalah citra irisan. Ya, ini adalah irisan apa? Ya, irisan aksial atau transversal, membagi tubuh menjadi 2, atas dan bawah. Ya, ini diambil pada irisan yang sama, ya, pada kepala atau pada pemeriksaan MRI brain. Ya. Kita lihat di sini ada ventricle, ya. Di sini juga ada, ini ketinggiannya sama. Tetapi di sini kok warnanya ventrikelnya gelap, di sini ventrikelnya terang. Ini padahal pasien yang sama, ketinggian yang sama. Tetapi ya di sini pembobotannya berbeda. Istilahnya memang dari sananya seperti itu. Pembobotan atau image weighting. Pembobotan itu gimana? Ya, nanti tinggal mau pembobotan T1 atau T1 weighted atau pembobotan T2 atau T2 weighted. Ya, kita pilih. Ya, biasanya dibuat dua-duanya. Kenapa kok dua-duanya? Gunanya adalah untuk konfirmasi. Di pembobotan T1 gambarnya seperti ini. Di T2 kok seperti ini. Nah, dokter nanti akan bisa menentukan ini jenis kelainannya. Ya. Ini akan berbeda. Kalau radiografi konvensional kan selalu ya yang namanya tulang itu akan terang. Kemudian nanti jaringan lunak akan lebih gelap, udara akan hitam gitu ya. Kalau MRI tidak ya, sama-sama jaringan lunak tetapi akan bisa berbeda atau gelap terang. Tergantung pembobotan yang digunakan. Pembobotan yang paling dasar adalah T1 weighted dan T2 weighted, ya, pembobotan T1 dan T2. Nih, pembobotan T1. Ya. Ya, ini pada MRI saya kenalkan dulu untuk pembobotan T1. Ya. Ini kan ventricle isinya air. Ya, kotak bisa diibaratkan sebagai lemak. Nah, di pembobotan T1, air itu akan tampak gelap. Di pembobotan T2, air akan tampak terang. Sebaliknya, lemak pada pembobotan T1 akan tampak gelap. Tampak terang, di T2 akan tampak gelap. Ya. Patologi, ya, di T1 akan tampak gelap. Di T2, tumor ini akan tampak terang. Ya. Jadi, pembobotan ini akan berbeda. Kenapa kok dibuat 2 pembobotan? Salah satunya adalah untuk karakterisasi atau menentukan karakter sebuah jaringan. Ini di T1 kok kelainannya gelap, di T2 kok terang. Oh, berarti ini kandungannya di sini banyak air. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai pembobotan T1. Ya. T1 ini ditentukan oleh perbedaan T1 recovery atau T1 relaxation. Lemak dan air ini memiliki memiliki T1 relaxation yang berbeda. Artinya begitu RF-nya di off-kan, maka dia kecepatan baliknya, kecepatan pulihnya yang longitudinal itu akan berbeda. Lemak lebih cepat pulih, air lebih cepat, lebih lambat. Sehingga kalau diambil gambar nantinya akan seperti ini. Ya. Ini lemak, ini pulihnya cepat. Ya. Ini menunjukkan intensitas sinyal, ini menunjukkan waktu. Ya. Begitu RF-nya di off kan lemak cepat pulih. Ya. Sinyal di longitudinal akan cepat pulih. Ditransfer air dia akan lama. Sehingga kalau diambil gambar pada waktu tertentu maka lemak akan tampak terang ya, karena sinyalnya lebih tinggi, air akan tampak gelap karena sinyalnya lebih rendah. Nah, T2 perbedaan hitam dan putih ditentukan perbedaan T2 relaxation atau hilangnya kemagnetan di transversal. Ya. Tadinya kan begitu RF-nya off kan semua di transversal. Kemudian RF-nya on semua di transversal, begitu RF-nya off dari transversal ini lama-lama hilang. Ya. Nah, hilangnya itu kalau lemak itu hilangnya cepat, sedangkan air itu hilangnya akan lambat. Nah, lemak
ya, dia akan cepat, short, T2, ya. Kemudian kalau air dia akan hilangnya pelan-pelan. Sehingga kalau diambil sinyal pada waktu tertentu, maka lemak akan tampak gelap, air akan tampak terang pada pembobotan T2 atau T2. Ya. Nah, kalau proton density bagaimana? Proton density ini didasarkan pada jumlah proton atau hidrogen yang terkandung pada suatu titik tertentu di tubuh. Misalnya kalau apa namanya yang jumlah protonnya banyak, contohnya jaringan otak akan tampak terang pada pembobotan apa namanya proton density. Nah, sedangkan kalau jumlah hidrogennya sedikit, misalnya jaringan tulang ini akan tampak gelap. Nah, ini didasarkan pada perbedaan itu sehingga kontras citranya lebih sederhana. Di situ banyak proton atau sedikit gitu aja. Kalau yang sebelumnya kan tergantung pada T1 recovery dan T2 decay. Ini adalah contoh T1 relaxation dan T2 relaxation ya, pada berbagai struktur anatomi dan tampak terang atau gelapnya pada citra MRI. CSF, cerebrospinal fluid ya. T1 relaxation-nya panjang, T2 relaxation-nya panjang sehingga pada T1 weighted tampak gelap, T2 weighted tampak terang. Ini karena kandungannya air. Gray matter, lemak dan seterusnya. Kalau lemak ini T1 relaxation-nya pendek, T2 relaxation-nya pendek sehingga pada T1 relaxation tampak terang, pada T2 relaxation T2 weighted tampak lebih gelap ya atau gray. Ya. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mau buat pembobotan T1 atau T2? Ya. Kita sebetulnya kalau pada pemesan MRI tinggal memilih dengan mengeklik ya, pada yang kita inginkan. Tapi di balik itu kita harus paham apa mekanisme yang terjadi di situ. Ya. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi nantinya akan jadi pembobotan T1 atau T2 itu tergantung pada parameter yang kita atur. Ada dua parameter yang paling dasar, yaitu time repetition dan time echo. Ya, time repetition dan time echo. Di video sebelumnya mungkin Anda sudah pernah terpapar ya sedikit mengenai time repetition dan time echo. Time repetition ini adalah repeat, ya, perulangan lamanya waktu antara pemberian RF pertama dengan RF berikutnya. Ya, satuannya milisecond. Jadi kalau pada pembuatan T1 ya time repetition ini harus pendek. Ya. Kemudian yang kedua adalah time echo. Time echo ini adalah waktu antara pemberian RF dengan terbentuknya puncak sinyal atau pemberian RF dengan dilakukannya pengambilan sinyal. Ya, satuannya sama juga milisekund. Ya, time repetition ini mempengaruhi besarnya itu decay. Untuk T1 weighted ya kita mengaturnya adalah TR pendek, ya, TE pendek. Ya. Jadi untuk T1 kita gunakan TR pendek ya, dan TI pendek. Ya. Ini ya. Ini kalau kita gunakan short ya, TR-nya pendek, perbedaan antara lemak dan air ini akan tampak jelas. Tetapi kalau TR dan TE-nya terlalu panjang, kita akan perolehnya perbedaannya sedikit sehingga kontras citranya kurang. Ini untuk pembobotan T1. Kemudian kalau T2 ya, TR dan TE-nya harus panjang. Ya, sehingga lemak dan air mempunyai cukup waktu untuk mengalami decay ya, atau peluruhan. Ingat, ketika pertama kali RF-nya on, dua-duanya sama sinyalnya. Ketika di-off-kan, ya, ketika di-off-kan, maka salah satu akan lebih cepat dan salah satu lebih lambat. Kalau buru-buru diambil, maka perbedaannya belum ketara. Maka ditunggu ya agak panjang sehingga perbedaan sinyal ini bisa diperoleh antara air dan lemak. Ingat untuk T2 weighted atau pembobotan T2 maka gunakan TR panjang dan TE yang panjang. Kalau proton density bagaimana? Ya, proton density ya gunakan TR yang panjang dan TE yang pendek. Ya, kombinasi.
ini adalah parameternya. Kalau panjang itu berapa, pendek itu berapa. Satuannya semua milisecond. Ya, artinya di bawah 1 detik. Ini misalnya. Untuk long TR itu lebih dari 2000 milisecond. Ya. Kalau short TR antara 250 sampai 700 milisecond. Ya. Ini kurang lebih berarti 2 detik. Kalau long TI berapa? Ya. TI yang panjang itu adalah lebih dari 60 milisecond. Kalau TI yang pendek itu 10 sampai 25 milisecond. Ini Anda harus tahu untuk mengatur ini. Tetapi nanti pada pelaksanaannya Anda sudah tinggal memilih default yang disediakan oleh pabrikan. Mau buat citra 1 atau HP2. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.